Silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Gimana? Mungkin ada jawaban atau yel-yelnya? Ada yang bisa mimpin? Siapa? Boleh maju, Mas. Kakak aja deh. Gimana? Aku boleh diajarin? Selamat pagi, jadi teman-teman jawabnya? Oh gitu. Selamat pagi. Pagi. Belum ke Malang, kalau belum ke Malang sudah. iya. Kalau saya bilang belum ke Malang, jawabnya Malang sudah kita aja ya. Belum ke Malang, kalau belum ke Malang sudah. selamat pagi. Pagi. Luar biasa, kita main itu boleh? Tepuk tangan buat teman-teman. Saya ada sedikit ice breaking, jadi kita tes kalau besok pagi takutnya masih ngantuk gitu ya. Kalau salah nanti kita kasih hukuman gimana? Setuju? Iya. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, kalau selamat malam nggak usah tepuk. Boleh? Kita coba dulu. Selamat pagi, fokus ya. Siang, sore, malam. Boleh sekali lagi ya. Yang salah kita semua maju ke depan. Oke? Selamat pagi, siang, sore, malam. Ini masnya emang masih ngantuk atau makannya masih sedikit mas? Oke, masih sedikit ya. Sekali lagi boleh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tepuk tangan buat teman-teman saya. Dari Pekalongan sini berapa jam? 10. Oh sehari. Jadi semalam udah di Malang. Ada yang sudah pernah ke Malang sebelumnya? Oh, asli mana kak? Oh bapaknya udah pernah ke Malang. Makanan khas Malang apa aja? Oh nggak tahu. Ada yang tahu makanan khas Malang? Apel. Ada lagi? Apa? Bakso, pecel. Ada lagi? Apa? Ada lagi? Strudel. Saya belum pernah jawabnya tepat. Malang sudah gitu. Kalau makanan khas Pekalongan atau apapun yang khas Pekalongan apa nih? Apa itu? Apa? Itu bambu. Oh, nanti dipotong-potong. Kalau Pekalongan juga khasnya batik kalau nggak salah ya. Ada yang bawa? Oh nggak ada. Karena teman saya banyak dan nunggu ini ya. Bercanda. Boleh jadi teman-teman karena memang tadi saya dapat bocoran kita ngejar waktu cuma 1 jam waktu di sini. Jadi langsung untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Gundaryanto selaku Branch Manager Malang Sudel kepada Bapak Gundaryanto waktu dan tempat dipersilakan. Boleh tepuk tangan teman-teman? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka ya, bersilaturahmi bersama. Tentunya penuh rasa syukur ini mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan hidayah buat kita semua. Yang kedua, selawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliaunya nanti di yaumul kiamat. Ini Gus Dur ya, politik Gus Dur kabeh itu bahasa Arab gitu. Ya. Kalau teman-teman belajarnya bahasa Arab, nangro buka ya. Baik, yang kami hormati Bapak ya, Bapak Versi Andika Yuda Pratama MM selaku Kaprodi. Jurusan apa juga ya? Bisnis digital. Luar biasa, keren, cocok di tempat kami ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Haji Tamanuddin MM selaku Wakil Dekan. Kemudian Ibu Sumiati SMM. Kemudian Ibu Jisma Dewi Ayu Nintias MSI. Selamat datang Ibu, mudah-mudahan kerasa di Malang. Dari habis dari Pekalongan nanti murid-murid barunya ini angkatan pertama kan ya? Oh ini senior, nanti kamu bisa jadi
perintis. Mudah-mudahan makin banyak nanti mahasiswanya di jurusan bisnis kita, dan serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang calon entrepreneur sukses 2030 Indonesia Emas. Salam dari owner kami Tengku Wisnu, abang saya ya, mudah-mudahan mirip, mudah-mudahan nggak kecewa ya. Pekalongan saya ingat Abdul Bidi, Habib Syekh Abdul Mufi, ini wali-wali di sini ternyata. Saya menyampaikan pesan, ini pesan aja ya Mas, dibatasi berapa menit? 1 menit? 3 menit ya, 3 menit. Mau 3 menit sungkan ya. Beliau ini salam, sebenarnya ada videonya, cuma waktunya mepet. Beliau video call sama saya, sempat saya rekam sedikit. Intinya terima kasih sudah berkunjung di tempat kami. Mohon maaf, mungkin ada beberapa sarana yang belum memuaskan ya. Ini aja kita paksa, teman-teman tim ingin kita kasih skill rencana kita mau bikin playlist seperti apa. Ya, nanti di sebelah kiri saya ini nanti ada wahana permainan macam-macam. Mungkin tahun depan senior ini bawa adik-adik di sini udah beda lagi ceritanya. Ini memang betul-betul menjadi sejarah. Nanti diukir foto bareng di frame Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid. Kemana dong tiga? Di frame ya, di belakang ya nanti ya. Itu saya terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sharing bareng. Ini semester 4 tentunya sudah punya apa sih yang harus dikembangkan di bisnis oleh-oleh, mungkin bisa dibawa ke Pekalongan atau di tempatnya adik-adik sekalian, adik-adik kayak Mas ya, kakak semuanya biar mudah ya. Di tempat semuanya di Jawa Tengah atau ada yang di Jawa Timur? Jawa Timur. Asli Malang ada ya? Maksudnya tak perlu tinggal kasih malah makan di sini. Ya mungkin bisa diaplikasikan nanti di teman-teman, baik di pembelajaran proses belajar teman-teman atau mungkin juga nantinya mau bikin bisnis yang serupa dengan bisnis oleh-oleh ataupun bisnis yang lainnya dengan digital. Sekian pesan dari abang saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gunaryanto. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Sekretaris Prodi Ibu Jirma Dewi Aini Tias MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tepuk tangan teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Di mana kita? Baik, terima kasih Bapak CM Malang Studio, Pak Gunaryanto. Mas Gunaryanto, terima kasih atas sambutannya. Teman-teman dari bisnis digital ini semoga nanti bisa melihat ya proses operasional dari Malang Studio, dan nanti teman-teman mahasiswa bisa menanyakan yang akan disampaikan oleh Pak CM-nya langsung. Jadi nanti jangan malu-malu kalau misalkan tadi kemarin itu ada yang mau jadi owner. Nah, nanti coba tips dan triknya bisa ditanyakan seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak sudah menerima kami dengan baik, dan mohon maaf ini ramai banget, jadi harus menggeser ini ya tempatnya. Tetapi apa yang kita sampaikan, apa yang kita misi yang ingin kita tahu adalah nanti proses digitalisasi yang ada di Malang Studio itu juga seperti apa, nanti bisa disampaikan ya. Kemudian teman-teman mahasiswa juga saya minta bisa lebih aktif lagi untuk
Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Belum ke Malang, kalau belum ke saya tadi dapat bocoran dari Bu Jilma itu ya, ada yang mau jadi owner kalau nggak salah ya. Amin. Jadi nanti akan dikulik sama Pak Gun nanti materi dari Malang Sudel seperti apa dari awal kita berdiri sampai bisa bertahan kurang lebih 10 tahun Pak Gun ya. 10 tahun ulang tahun yang kemarin kita 11 ya. Kita habis merayakan ulang tahun yang ke 11 tahun di tanggal 22 Desember kemarin. Jadi setiap tahunnya alhamdulillah, setiap kita ulang tahun mesti kita buka outlet Pak Gun ya. Alhamdulillah. Jadi nanti ada sedikit bocoran dari Pak Gun juga bahwasanya nanti di Lebaran tahun ini insya Allah kita akan launching yang biasanya kita buka outlet. Tahun ini kita akan buka tempat bermain yaitu Malang Sudel Prairie. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin main lagi ke Malang boleh lah mampir ke sini lagi nanti bilang aja saya dulu yang tujuan ke sini jadi nanti dapat harga spesial atau bisa aja digratiskan sama Pak Gunaryanto gitu Pak ya. Gitu. Jadi mungkin nanti kita akan berkesinambungan. Jadi pertemuan kita nggak aja sampai sini. Next di teman-teman selanjutnya di akhir tingkat mungkin bisa dibawa ke sini lagi ya. Gitu. Kebenaran dong teman-teman. Pak Gun, jadi jangan bosan-bosan buat ketemu Pak Gun lagi. Habis ini Pak Gun akan ngisi materi sekilas tentang Malang Sudel. Jadi udah kita rangkum sedemikian rupa Pak ya. Jadi nanti jangan malu-malu. Kalau ada pertanyaan ditanyakan. Kalau Pak Gun juga nanti silakan. Soalnya kita udah ada hadiah yang akan kita bagi ke teman-teman yang aktif gitu Pak ya. Oh gitu. Boleh? Langsung saja materi tentang Malang Sudel yang akan disampaikan oleh Bapak Gunaryanto. Waktu dan tempat silakan. Tepuk tangan dong. Ya bilang gitu takut kurangin gajinya. Nggak ikhlas ya. Baik, lanjut saja ya, kita sambung. Ini santai saja, teman-teman boleh nanti di tengah-tengah saya presentasi mencatat atau mungkin memberikan pertanyaan juga boleh, bebas. Kita sudah menyediakan hadiah, kalau nanti menarik pertanyaannya tak tambahin aja ya. Oke, baik saya awali dulu nih. Kalau teman-teman ingat ke Malang, kalau Pekalongan kenapa sih saya pakai batik hari ini? Saya juga ikutin Pekalongan, aku harus batik nih, jangan dikoreksi batik saya nih. Gitu, biasanya kausan, pakai sarungan, biar kayak santri. Untung nggak sama bapak saya. Nah, kalau Malang, kalau Pekalongan dari batik, kalau Malang kira-kira apa ya terbesit atau terpikirkan? Hujan. Apel, ya. Hujan. Bakso. Arema, ya suka bola, ya. Apalagi? Hujan. Ini tergantung sama nanti. Hujan, mendung. 100 untuk teman-teman, langsung nilainya A, ya. Jadi teman-teman kalau ke Malang pasti ingatnya yang pertama apel. Ya urutan yang pertama family 100 ya. Urutan pertama apel. Terus kemudian mungkin wisatanya juga ada, ya kan? Banyak wisata. Terus tadi ada suasananya sejuk ya, bisa itu suasananya sejuk. Kalau di Surabaya beda. Surabaya yang tertera di billboard itu suhunya sekian, kenyataannya jadi. Yang di Malang sejuk, ya perasaannya itu sejuk juga. Ya bakso Malangan. Sudah berapa kali ke Malang? 1, baru kali ini. 1, alhamdulillah ya. Besok kedua. Saya mau cerita kenapa sih brand kami kita sebut sebagai Malang Sudel. Ya, fact history ya. Nah, kami punya website juga www.malangsudel.com. Jadi singkat aja ini biar ceritanya menarik. Yang pertama, owner kami Teguh Usman bertiga ya, beliaunya sama teman-temannya liburan ke Eropa, nah, ke Austria. Di Austria itu kalau di Malang ada bakso, kalau di Austria ada strudel. Nah, cuma di sana strudelnya beda dengan di tempat kami. Nah, di sana kelasnya kayak dessert. Nah, di ini produknya ya. Kemudian di sini nggak bisa, kita Indonesia nggak bisa terima, ya sulit. Apalagi saya ya, kita so ini suruh makanan agak Eropa itu sulit.
Kemudian beliau balik ke Malang, terpikirkan kan ketika melihat tanaman apel di Batu, di Malang, di Bondokusumo, lereng Gunung Arjuna, lereng Gunung Bromo, Panderma, itu kan banyak itu dulu. 2014, tepatnya tanggal 22 Desember 2014. 2 tahun beliau meriset, kemudian buah apel biasanya dijual berupa fresh buahnya, kemudian turunannya berupa sari buah minuman, turunannya lagi berupa keripik. Nah belum ada waktu itu belum ada oleh-oleh dari fresh ini, buah dan buah-buahan yang kelasnya premium, yang kelasnya bisa dibandingkan dengan produk internasional. Nah sederhananya begitu. Akhirnya terbentuklah produknya Malang Strudel. Kita sudah punya haki, brand kami sudah kita daftarkan secara haki, secara lengkap. Akhirnya menjadi brand sebuah Malang Strudel. Ketika nanti dari mancanegara datang, ini strudel coba ini dia, beda, rasanya beda. Mereka mungkin akan merasakan cita rasa Malang. Jadi di Malang itu juga ada selain buah apel, ada stroberi, ada pineapple, ada nanas, ada pisang, macam-macam. Akhirnya kita dengan R&D-nya macam-macam, isinya berbagai macam varian. Ada choco banana, ada strawberry, ada nanas, ada mixed fruit, ada cheese, seperti itu. Histori cukup nggak bisa. Nah kemudian bagaimana kami mengawali bisnis? Apakah langsung gede punya outletnya banyak? Enggak. Ya, bisnis kami diawali dari outlet ukurannya 3x5. Berarti berapa meter persegi? 3x5 berarti berapa meter persegi? 15 meter persegi. Sementara billboardnya yang terpasang di jalan-jalan saya itu billboardnya 5x10. Jadi antara billboard dan tokonya lebih besar billboardnya. Nah ini bagaimana metodologi untuk promosi visual. Waktu itu belum 2014 mungkin belum ada TikTok, ya mungkin masifnya ada di Instagram. Nah, kita masih di Instagram, di YouTube, Twitter mungkin baru-baru. Akhirnya dari toko yang 15 meter persegi itu antriannya luar biasa, antusiasnya. Kita hanya jualan produk strudel saja dan masih produk reguler ya, yang di kemasan lama sama beliaunya. Antriannya ditegur sama disub, karena kalau disub itu aturannya kalau parkirnya di bawah jalan kena dicas misalnya gitu. Kira-kira seperti itu. Bukan terpaksa ya, karena dapat rezeki, akhirnya buka lagi toko yang besar. Nah gitu. Buka lagi, tidak tahu dengar Mas Muiz cerita. Kita sudah sekarang ini sudah 11 tahun, harusnya sudah 11 toko, tapi terpaksa kita ada beberapa toko yang kita tutup pasca pandemi. Jadi kita mau buka lagi di toko di Batu yang lebih besar, yang konsepnya beda. Kenapa setiap toko kami memiliki konsep yang berbeda? Ini juga kita melalui kajian riset yang mendalam, di mana customer itu kalau bermain ke tempat satu toko ini, pelayanan konsepnya, jadi dino-dino pelayanan kami ini tidak akan kami jual di toko yang lain, hanya di toko ini. Jadi kalau mau dino ini hanya di toko ini. Kami juga punya toko yang di tengah kota, mungkin kalau viralnya ada Heritage Kayu Tangan. Nah di belakangnya ada outlet kami di Jalan Ijen, ada Jalan Semeru. Karena di sana banyak western, banyak wisatawan manca juga, lokal juga. Di sana kita konsep semacam kayak kafe, ada pizzanya juga. Kira-kira seperti itu, banyak nanti kita ceritakan. Perjalanan kami tadi udah saya spill kenapa kita tampilkan packaging kami. Ini harus kita tampilkan karena punya sejarah yang berarti. Kami sebut dalam kategori produk itu ada reguler atau ini ikonik kami yang pertama, yang lahir produk kakak pertamanya ya, yaitu mereka originalnya produk kami, yaitu
reguler yang memiliki varian ada choco banana, ada cheese, ada mixed fruit, ya, ada apel. Feelingnya adalah buah-buahan. Nah, kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya adalah masa tahannya di bawah 7 hari. Itu kelemahan. Kelebihannya apa? Produk ini tanpa pengawet. Nah, untuk wisatawan yang pendek-pendek atau one day trip akan tersolusikan. Bagaimana customer kami yang dari Sorong, dari Manado, dari Makassar, Lombok, Aceh, tetangganya Pak Tengku Wisnu, Kalimantan, Jakarta yang mungkin tidak one day trip karena ada bisnis trip. Nah, sekarang ada long trip pakai camper van. Itu menjadi problem. Nah, tapi kita juga ngasih solusi teman-teman, ngasih solusi. Mereka juga bisa beli sekarang, tak antar pulang dulu karena belinya ada trip bisnis yang lain. Tak antar ke rumahnya bisa. Kita juga bisa sama-sama Paxel, pakai CNT Express kayak gitu. Kita garansi rusak kita ganti. Itu salah satu alternatifnya. Nah, yang kedua ada namanya customer yang pengennya expirednya panjang. Kita bentuk yang toaster. Ya, toaster itu yang lebih crunchy. Nah, ini kita udah kasih sampelnya. Ini sambil aku ngomong, biar tahu dibagi boleh nggak? Bagi. Minum juga boleh. Tidur boleh Pak? Nggak boleh Pak. Ya. Minumnya gimana ya caranya minum? Nah, ya. Ya. Jadi kita punya toaster yang sedang kita bagi. Toaster ini teknik kata chef kami di setnya. Di setnya ada chef. Nih kata chef, nanti bisa lihat di sini ya. Kata chef ada tekniknya namanya double oven. Nah, jadi lebih crunchy. Expirednya bisa panjang tanpa pengawet. Ya, kira-kira gitu. Kami juga pernah bikin oat strudel. Biasanya strudel kami ukurannya bentuknya persegi. Chefnya bosan dibentuk bulat. Mungkin teman-teman kalau pengusaha bakso biasanya bulat. Bosan bulat, bakso segitiga aja. Nah, ya. Begitu saya, ya itu yang lakukannya saya. Bosan aku buger. Nah, pernah kita bikin strudel segitiga, namanya Savory. Nah kayak gitu R&D ya teman-teman ya, departemen R&D. Oke, semoga cukup. Kalau kurang, kita siapkan struknya. Belanja. Oke, dulu mau. Ini sejarah kami punya namanya premium juga yang meleleh ini, ada fillingnya durian, ada green tea, ada cappuccino, macam-macam ya. Kita pernah bikin itu premium. Dulu sebelum pandemi semua ini aktif guys. Ya wis mana ya. Semua ini aktif. Kita aktifkan pandemi 2020. Kalian masih ada nggak? Masih SMA? SMA ya. Masih SMA, pandemi kita harus terpaksa menghentikan lain-lain produksi yang kurang maksimal waktu pandemi, ya. Apalagi yang expirednya pendek-pendek. Oke, harapan dulu. Bahasa Inggrisnya langsung lancar, ya. Gitu. Ayo, ini mau. Naik, oh. Ini aja, pakai ini aja. Nah, kemudian 2 tahun pertama pada saat kami berdiri, 2 tahun pertama saat kami berdiri, 2 tahun pada saat kami launching 2014, UMKM baru masuk, UMKM masuk. Sekarang sudah 2000 item kalau nggak salah Pak. Kita didorong oleh pemerintah daerah
baik Kota Batu, Kota Malang maupun Kabupaten Malang untuk bagaimana bisa menampung atau membantu menjadi marketing atau pemasarannya dari UMKM yang ada di sekitar, ya. Nah, nanti di Kota Batu juga kita lagi gandeng nih sama pelaku usaha di sana. Bagaimana mereka biasanya UMKM itu bikin produknya bisa, tapi pemasarannya nggak bisa. Itulah sebabnya jurusan bisnis digital ini lagi sangat menarik untuk dikembangkan. Pelaku usaha kendalanya bikin produk bisa, bersaing dengan bisnis yang serupa, ya nggak bisa. Ya, oke. Outletnya, tadi sudah cerita. Outletnya sudah saya sepil, selesai langsung wisuda ini. Outletnya Semeru tadi ada pizzanya di tengah kota, kemudian Soekarno-Hatta dekat kampus. Banyak kampus di sekitaran Soekarno-Hatta, baik swasta maupun negeri. Tentunya yang paling gede ada di UB, dekat dengan UB. Kemudian di Karanglo ini dekat dengan exit tol Sukmasari, outletnya paling gede, ada 3 lantai. Di situ lengkap, fashionnya juga ada, dasar Malangan juga ada, aneka snack juga ada, lengkap di sana. Kemudian outlet Batu, ini dekat alun-alun Kota Batu, dekat dengan wisata-wisata Jati Park. Outletnya masih kecil, tapi nanti kita akan bentuk outlet yang paling gede, yaitu paling pojok Malang Strudel & Co. Nanti kalau ke Batu Jati Park 3 akan melewati logo kami, oleh karena itu katanya Pak Gun bener ya Pak ya. Nanti saya kalau saya di sana. Kemudian rest area yang saat ini kita ada ini namanya outlet Thailand, yang ini kan, ya, yang ini yang Thailand. Nah, kalau di 6B itu yang Pandaan. Jadi kita rest area ini kita pionir di Malang Pandaan. Sebelum ada sebelum ada yang lain itu kita udah bikin yang kecil di sana. Jadi ini masih hutan belantara itu kita udah bikin outlet. Sales jadi enggak gitu ya. 66B, 66A kita punya Green Dome, kita punya ikonik yang berbeda. Di Green Dome kita juga ada semacam ini tapi lebih kecil. Nah di situ kita juga bikin produk namanya Malang Strudel Cool, jadi dingin, versi yang dingin. Nah di Karanglo nggak punya, belum ada. Di Semeru nggak ada, baru ada pizza. Ya kita bikin ikonik tertentu, tapi produk utamanya tetap ID. Kalian sudah paham sudah. Next kan? Nah ini ya, Thailand, videonya apa nggak Thailand itu? Oh ada itu videonya di sana dulu. Apa? Oke, next. Ini yang tadi saya bilang ada 3 lantai paling rame. Kalau hari Sabtu Minggu mungkin acara begini kayaknya sulit karena sudah antri untuk makan. Nah, sebelum saya ini sudah kebablasan, harusnya saya cerita dulu yang ambulan, ya mau cerita ambulan. Ambulan ini sebelum ke ambulan saya mau cerita tentang visi misi. Nah nanti kan teman-teman kalau belajar tentang visi misi kita sebutkan visi aja dulu ya. Teorinya banyak ya, ibu dosen. Visi yang visioner yang mana? Yang panjang itu apakah visi atau misi ya? Beberapa penelitian kita pakai yang visi. Visi itu di tempat kami sederhana sekali, bagaimana menjadi perusahaan kebanggaan Malang Raya, itu saja. Nah tapi Ejawatah menjadi kebanggaan Malang Raya itu kan luas sekali. Maka turunannya di misi kami. Salah satunya bagaimana kami menjadi pelayan di warga Malang. Nah, kami hadir di setiap kebutuhan warga Malang Raya, khususnya nanti kita siapkan ambulan gratis 24 jam. Ini sangat aktif waktu pandemi. Ya, 1 unit kita siapkan untuk penderita COVID, terpapar COVID, satunya untuk yang umum. Ya, cuma takut semua ambulan ini udah takut. Ya. Mungkin ada yang mau pulang duluan antara bulan? Enggak ya? Jangan ya, jangan sakit, harus sehat. Next. Media. Penghargaan. Ini karena data bikin yang singkat-singkat aja ya. Kalau cerita panjang, karena 11 tahun. Jadi cerita dari 11 tahun ya.
singkat-singkat aja. Jadi perjalanan kami alhamdulillah dilihat kreasi kami, dapat penghargaan dari Kemenpar, Kementerian Pariwisata, 2 kali penghargaan, sama kategorinya The Most Creative Digital Activation for City Branding. Cocok untuk ada di sini. Apa yang kami lakukan kok bisa dapat penghargaan? Next. Jadi kami selain jualan teman-teman, selain jualan produk, jualan jasa, kami juga mengeksplor seluruh wisata di Malang. Baik itu yang mainstream, anti mainstream, kita semuanya tampilkan di YouTube kami namanya Malang Seru. Kombinasi dengan media kami namanya Amazing Malang. Nah, di situ macam-macam wisata, biasanya tour guide, teman-teman travel juga terlihat di situ. Jadi bukan hanya promo teman-teman, bukan hanya Pantai Sendang Biru, dari Kambang juga ada, mau ke Mahameru juga ada, yang di Malang ini banyak. Baiklah seperti itu. Dan kami juga bikin video-video menarik, kolaborasi dengan influencer, dengan masyarakat juga. Kita bikin video, bikin sinetron juga, karena kakak saya itu senang sinetron. Ya. Jadi bikinlah sinetron komedi. Sebenarnya sinetron komedi ceritain kami sehari-hari kan, lihat kami kok lucu, hari-hari itu, bahasa Jawanya gitu ya, hari-hari kerjanya kok enak, ya, guyonai. Nah, akhirnya dibikinan video. Kita suruh naskahnya, suruh bikin apa yang biasa keseharian, apa yang meeting, marah-marah, tukaran, ngambek, dapat jodoh antara kasir dengan kepala toko. Itu contohnya baju putih loh. Itu jodohnya kasir. Ya. Itu jadi dibikinkan video, film. Nah itu buat kenang-kenangan kami teman-teman. Ada namanya Malang Studio Sitcom, sinetron komedi. Nanti bisa di YouTube-nya. Di situ kita juga create produknya. Ada Malang Studio Sitcom. Nanti kita nantikan ya. Habis waktu. Habis ya. Cukup. Langsung pertanyaan kah? Oke. Senang presentasi kayak ujian tesis. Mungkin teman-teman ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya? Oh iya, tagline. Oh iya. Oh boleh ya, kita tampung dulu. Langsung dijawab atau ya? Ya Boleh. Ya. Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Novel Adriansa. Saya ingin bertanya, Malang Stradel ini kan termasuk perusahaan di bidang kuliner oleh-oleh ya Pak. Misal sepaham saya, perusahaan di bidang kuliner oleh-oleh ini itu terjadinya peningkatan penjualan itu pasti biasanya di masa-masa liburan ya Pak. Misal di masa liburan Lebaran ataupun akhir tahun. Nah, misal di luar dari masa liburan seperti weekday seperti ini, apakah penjualannya itu menurun atau tidak stabil atau tetap stabil? Dan misal penjualannya ini tetap stabil, apa sih strategi marketing yang diterapkan oleh Malang Stradel ini agar penjualan itu tetap stabil? Mungkin itu. Keren pertanyaan. Tepuk tangan. Mas Novel ya. Mas Novel ya. Mas Novel. Ini calon entrepreneur sudah berpikir omset ya. Apa jangan-jangan ini yang mau jadi owner Bu? Oh Iya. semuanya Kak. Oh semuanya. Nanti kita saingin sama oleh-olehnya mereka. Ya dia mau rekrut kita gitu. Oh. Gimana dia interview? Tadi sebenarnya nggak pertanyaan tapi interview ya. Oh benar-benar. Apa yang kamu lakukan? Boleh dijawab Pak. Baik, ini pertanyaan bagus. Sebenarnya bukan hanya tentang dunia oleh-oleh ya. Mungkin hampir semua bisnis ada namanya rute, di mana rute akan mengalami fluktuasi atau kenaikan, kemudian penurunan. Seperti minimarket, mungkin pada saat momentum biasa, hari-hari biasa, mungkin biasa pada saat liburan dia mengalami kenaikan, tergantung lokasi dan sebagainya, kajiannya macam-macam. Apalagi kalau retail itu juga ada kenaikan waktu puasa, Lebaran untuk hampers gitu ya. Nah, beda dengan oleh-oleh. Itulah kenapa tahun 2020 pandemi ada larangan bertatap muka atau bertemu orang atau berwisata lah bahasanya ya.
Bahkan ada istilah-istilah namanya PSBB, ada macam-macam itu ya, Bu. Itu pukulan telak untuk industri pariwisata. Bahkan Jatipak juga mengatakan, karena GM-nya juga teman saya, ini kalau di lockdown lagi, tutup. Mungkin karyawan bisa pulang, bertani, makan wortel bisa. Bagaimana dengan harimau? Apakah dia suruh pulang? Enggak mungkin. Gajah, kamu cari pekerjaan dong, kamu makan sendiri? Enggak mungkin. Ya, mereka akhirnya tetap mengorbankan energi mereka untuk ngopi itu. Apa butuh Jatipak? Ya, digital ya gampang. Nah, kalau Mas Rudel itu memang tergantung dengan trafficnya. Ada dua kategori yang harus kita pecah, yaitu wisatawan dan lokal. Teman-teman ya, ini yang menjadi titik poinnya 2020. Nggak mungkin orang datang ke Malang. Pesimis teman-teman ini saya tuh nangis di depan saya. Pak, produksi saya bukan hanya kecil di sini. Kita punya produksi, center produksi yang besar, karyawannya banyak. Harus produksi satu hari yang biasanya berapa ratusan, bukan ribuan, berubah menjadi kecil di bawah 500, mungkin hanya 100, hanya 50 gitu kan. Itu sangat menyedihkan waktu itu. Tapi idenya muncul, bikinlah produk lokal. Ya, kita punya produk lokal. Aku dessert namanya. Ya dessert ya benar ya. Kita bikin dessert. Nah dessert ini tujuannya untuk lokal. Kita bikin frozen food, kita bikin yang target pasarnya adalah wisatawan. Saya sudah mensurvei customer kami, 80% wisatawan, 20% lokal. Bayangkan kalau wisatawan nggak ada, omset kami tinggal 20%, kan? Tapi uniknya wisatawan lokal ini atau tetangga-tetangga kami ini dia bikin konten tuh. Aku masih bisa nikmati Malang Rudel waktu itu. Malang Rudel masih ada gitu. Akhirnya teman-temannya dia yang di Jakarta, di Bandung, di Banten, di mana-mana itu pesen pakai Shopee Mall, pakai Tokopedia, pakai aplikasi-aplikasi lain. Ini nggak live streaming kan? Kalau live streaming sedikit gitu ya, kandang kuning dikira saya jualan. Padahal ya. Nah, di sana kita akhirnya bikin effort tuh Mas, kita punya departemen marketplace. Nah, dia di effort di situ. Ketika sepi ini ngapain teman-teman? Kamu harus effort apa? Tim kita bagi. Marketing dipecah lagi konsentrasinya. Yang dulu marketing aja muncul marketing digital, marketing sales sendiri gitu. Tim-timnya udah mulai strateginya kita pecah-pecah lagi konsentrasinya. Misalkan Mbak Eka ini tim marketing sales. Kerjasamanya dengan university, dengan travel agent, ya, dengan corporate, nah, misalkan. Nanti marketing digital dia riset, kira-kira yang viral apa nih? R&D-nya juga akan kita pecah lagi, kira-kira apa yang disukai oleh masyarakat lokal, dia butuh apa? Hantaran, apa namanya itu Mas? Hantaran itu Mas? Hajatan, nah, kue hajatan, bikin dong kue hajatan. Kemarin ada yang pesan, Pak bisa nggak beli strudel yang seperempat? Aduh maaf, kita adanya toaster. Hotel Solaris apa Haris itu juga gitu. Natalan pengennya bikin tumpeng, ada fotonya ya, tumpeng dari dessert dari toaster ya. Ada fotonya, nanti kita kirim. Jadi strategi kreatif harus tetap kita jalankan di tengah situasi yang tidak menentu. 2026 banyak yang menceritakan ekonomi akan lesu, resesi, ekonomi sulit. Nah, bisnis ini kan tidak menentu ya. Ada quote di TikTok itu siapakah yang beli hari ini, siapakah yang datang di toko kita, berapa yang dibelanjakan, kita nggak tahu. Tapi Tuhan mah tahu. Jadi kita yang butuhkan, teman-teman jangan takut ketika bikin bisnis. Apakah laku nggak ya? Kamu jual pasti ada yang beli. Ya, pede aja. Kamu bikin produk bagus, berkualitas, keren. Kamu ekspos apalagi kuliahnya di bisnis digital. Yang penting jujur, yang penting jujur. Ini gini, ya. Misalkan kalian jualan motornya baru keluar dealer, tapi 2 tahun yang lalu. Jadi jujur. Oke, Mas Nova, keren. Wah ini calon entrepreneur. Satu lagi, banyak ya. Satu lagi coba. Enggak. Ayo. Satu lagi boleh? Saya ya, gantian Mas boleh? Silakan Pak.
Ya. Perkenalkan, nama saya Alvia Droma. Izin Bapak, izin bertanya. Kan tadi kan Malang Student itu bekerja sama dengan pelaku UMKM Malang Raya ya. Nah, itu pemasarannya apakah dititipin saja atau di tokonya itu sudah beli, langsung beli gitu. Nah, kan itu kan di Malang Student itu kan 7 hari aja ya, apa namanya? Expirednya. Nah, itu kalau misalnya udah lewat atau di tokonya itu masih ada yang belum terjual tapi udah expired, itu ditarik lagi dari perusahaan atau dibiarkan di UMKM-nya. Dan jika ditarik di perusahaan itu yang udah kadaluarsa itu diolah menjadi apa dibuang saja gitu. Terima kasih Pak. Ini nggak cocok sebagai mahasiswa bisnis digital. Cocoknya akuntansi. Ini cocoknya akuntansi. Soalnya jurusan kayaknya. Pertanyaan akuntansi. Aduh, pertanyaannya keren banget. Gini, kita punya sistem kerjasama dengan UMKM. Ada yang namanya maklun, ada yang namanya consignment. Jadi kalau maklun, saya pesen nih, misalkan adik-adik ini adalah UMKM, punya bisnis namanya keripik buah. Dan kamu nggak usah setor kemana-mana, tak beli. Nah itu maklun. Ya, tapi kalau consignment, misalkan adik-adik bikin batik Pekalongan khas Malang, gitu misalkan ya. Karena belum tentu nih salesnya. Gimana kalau consignment? Kalau laku, baru saya bayarkan. Jadi kita punya 2 sistem, maklun dan consignment. Kalau produk kami untuk yang masa kadaluarsa tentunya nggak bisa ada teman-teman UB yang lagi meneliti apakah produk yang tidak laku atau reject ya biasanya atau waste itu apakah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain lagi diteliti. Nah, itulah pentingnya nanti kalau di ilmu manajemen ya, nanti mungkin ada pelajaran manajemen ya Bu ya. Itu namanya forecasting teman-teman. Nah, forecasting itu kan ramalan, perkiraan, belum tentu benar. 100% apakah valid belum tentu. Ini PR kita sebagai pengusaha. Kira-kira kalau teman-teman sebagai pembisnis baju, baju nggak ada rejectnya ya. Kue lah, misalkan kue lebaran. Lebaran tahun ini kira-kira lebih lama daripada tahun lalu apa? Lebih tinggi? Lebih ramai atau lebih rendah? Lebih tinggi. Tingginya ragu-ragu. Tinggi. Kira-kira tahun ini antusias untuk beli kue barang lebih tinggi atau lebih rendah? Rendah. Rendah, ada yang bilang rendah, ada yang tinggi. Artinya apa? Perkiraan kita belum tentu benar. Teman-teman terlanjur produksi. Kak Heri sini. Produksi banyak, ternyata Lebaran tahun ini mereka saving. Dia toplesnya isinya bukan rengginan, jajanan. Isinya adalah emas perak gitu. 0 gram gitu ya. Isinya saving gitu ya. Keren pertanyaannya. Jadi kalau sebisa mungkin akurasinya 97% akurasinya. Jadi hanya 3% yang harus kita musnahkan. Jadi kalau memang tidak bisa digunakan harus kita musnahkan. Tetapi biasanya teman-teman punya ide nih ya, ini 2, ini 3, itu cek bagus, mungkin kita cari. Ya. Oke, tak kasih tamu undangan ya. Kang Heri. Kami punya grup nasional. Oke, grup nasional. Jadi selain Malang, saya punya teman di Bandung. Saya kasih Bandung, Inggris, Bandung. Bandung. Ada nggak? Ada yang pernah ke Bandung? Ada nggak Bandung? Nggak ada. Nah ini GM-nya Bandung Munafe, cek Bandung Munafe. Sama sih. Mas, patah 2 patah. Ini teman saya, dia lagi berkunjung, lagi menyampaikan resepsi.
Oke, cukup. Sambil mau nyoba ini sama chef? Oke, jadi sambil nanti kita yang ngasih pertanyaan, ada yang apa wakilan aja Pak? 3-5 orang? Perwakilan yang namanya sama kayak saya, ada nggak? Nggak ada. Boleh? Ada yang mau sebagian? 5 orang. Jadi yang masuk 3-5 orang. Ada yang mau lagi kan? 5 orang. Boleh? Nah, ada. Kiramis aja ya, gajah atau 2 cowok gitu bisa? Kalau nggak biar aja. Cowok gak ada yang mau? Apa cewek aja? Aku. Oh ada tuh cowok. Oh, Cowok ada. 2 sama itu mas. Oke. Sisanya 3 cewek. Boleh, siapa yang maju sekarang maju ke depan. Yo, terus maju dulu. Ya, masuk ya. Kali satu. Masuk. Belakangnya. Ya, maju. Yo. Berapa 5 atau 6? 5. 5 aja. Jadi sebelum masuk kita harus pakai istilahnya APD ya Pak ya. Ya, APD. Harus higienis. Boleh Ya, dibagikan ya Pak? Sambil ngobrol ya. Nanti kalau waktunya cukup. Dibagikan gitu Mas. Bapak Kapolri, kalau misalkan ini masih pengen, kita rekrut aja Pak. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada. Pakai helmet, pakai semek. Nggak ada yang mau video. Ini kalau bagus, rekrut. Kalau enggak, ganti ya. Oke gitu ya. Oke. Talinya di belakang saja Mas. Oh. Bisa kita lagi. Chef, aman? Siap? Oke, chefnya siap. Chef saya dulu, kayak ini. Chef saya dulu kayak gini. Oke. Dibuka. Foto dulu. Buka Mas. Sekali yang ya, pakai ini. Sama pakai sarung tangan. Oke. Maskernya nanti aja setelah foto dulu. Nanti nggak kelihatan. Oke. Kira-kira yang diopot teman-temannya atau temennya ini? Karena dipakai, kita foto. Oh iya, penutup kepalanya dipakai. Oke, ini harus jurusan tata boga ya. Iya, harus tutup. Iya, harus ditutup. Itu siapa itu? Jaket, rambutnya kalau masuk jaket. Oke, good. Sudah? Kayak orang India ya. Oke. Sayangnya baru sekali dipakai. Kali dipakai. Oke, ini nggak ada di pengalaman belum ada loh ya. Oke. Oke, sudah. Ini diikonkan loh ini. Handphone dipakai. Kalau tangan dipakai, tapi maskernya nanti aja. Maskernya nanti aja. Iya, handphone dipakai apa? Maskernya nanti aja pas sudah difoto, baru pas mau masuk dipakai. Temennya kapok jadi agak kapok ya ini kita ini kan. Sudah, ini foto dulu ya teman-teman ya. Apakah teman-teman kalian yang seperti ini? Kan senang. Oh, kalau sudah siap ya? Sudah sudah. Chef digital, jadi dia pakai digital. Oke, sudah ya. Tangannya dimulai dulu, tangannya kondisikan. Oh, cukup. Oh, foto
baju. Oh. Kita lihat ya before after ya. Nanti Satu lagi, satu lagi. Bebas boleh. Nanti kayak formal kayak bebas. Oke, siap. Bismillah ya. Jamu sudah siap ya? Oke, tangan sisinya dipakai dulu. Kita mau bikin produk baru, namanya Malang Strudel Pop. Nah, ini kurang versi ini ya, tapi versi lightnya Malang Strudel. Ada mau lihat atau pertanyaan? Ya. Kurangnya berasa ya. Oke, lanjut pertanyaan boleh. Atau mau lihat bagian juga boleh. Kelihatan kok, kelihatan itu sudah ada ya. Boleh silakan masuk, teman-teman. Kamera di dalam, kalau nggak kuat dengan dada ya. Silakan masuk, selamat datang, boleh dibuka. Boleh. Oke. Lihat dada dulu semuanya. Jadi pagi ini Pak Gun, kita mau bikin yang varian Malang Strudel Pop. Yang varian apa Kak? Banana ya? Oh, apa tuh Benny? Beri. Cukup nggak? Oh, Malang Strudel yang apa banana? Boleh. Kalau cukup mau ulang lagi? Boleh. Nggak cukup? Kira-kira masih cukup? Tenang saja. Jadi mak tidak sampai jam 9 malam. Cukup? Boleh nanti satu batch lagi ya? Mau nggak? Oke. Keren Bu. Berarti calon internasional ini. Oke, sambil begitu boleh mau pertanyaan tadi yang belum terjawab. Oke, apa? Silakan. Oke, perkenalkan saya Bintang Arika Malang. Jadi gini Pak, saya di rumah juga kebetulan ibu buat usaha roti juga, dan juga bikin strudel. Nah, menurut Bapak itu strategi yang paling efektif dilakukan untuk UMKM startup itu strategi yang pemasaran yang seperti apa? Dan untuk strategi Malang Strudel menjadikan pelanggan itu loyal terhadap Malang Strudel itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ini asli tulisan detail ya, asli ya. Namanya siapa tadi? Bukan, namanya Jel dan Bintang ya. Cita-citanya pengen pergi ke Bintang. Bintang tujuan. Bintang berapa? 5 atau 7? Bintang 5. Ya, bintang 7 puyeng, pusing. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi sebetulnya strategi masyarakat banyak ya, macam-macam, baik itu pakai pendekatan mana, tergantung segmentasinya. Nah, teman-teman mau customernya seperti apa? Nah, kalau wisatawan ya kita harus mengerti atau memahami karakter dari wisatawan itu. Ya, misalkan dia ingin oleh-oleh yang terbaik untuk orang-orang yang dia cintai, yang dia kasih, yang dia sayangi, yang dia hormati. Jadi produk itu harus spesial nih, seperti Malang Strudel harus spesial, bukan hanya sekedar maaf ya, mungkin oleh-oleh yang biasa. Gitu. Harus oleh-oleh yang premium, makanya kadang kami belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel. Persilakan oleh-oleh itu yang terbaik. Sehingga kita bikin konsep bisnisnya juga yang bagus, yang keren. Teman-teman tinggal bagaimana caranya menyampaikan pesan, mau offline, mau online. Kalau online kan teman-teman ini nih, ahlinya mau pakai apa? TikTok kan? Cara TikTok bagaimana algoritma TikTok berbeda dengan Instagram misalkan, atau algoritmanya Twitter dengan yang lain, aplikasi yang lain juga berbeda. Dan ketika teman-teman, aku nggak mau buka toko, pengen buka di online shop, ya silakan bikin online shop baik di Shopee Mall, bikin rating yang baik, kasih reward konsumen kita yang memberikan ulasan yang baik. Apakah ulasan yang jelek tidak dikasih hadiah? Kasih, karena dia memberikan yang itu jujur ya, tidak ada ternyata kompetitornya Mas Bintang.
wah dia jelek-jelek kelas bintang. Nah itu mungkin perlu diajak ketemuan ngopi ya. Tapi kalau yang baik kasihlah dia juga, sehingga dia semakin loyal. Marketingnya marketing mouse, jadi dia cerita ke teman-temannya yang lain. Ketika membutuhkan oleh-oleh khas Malang, dia cerita kalau kemarin sudut lelen ketemu Pak Gun dapat diskon oleh hadiah, foto tok itu dapat diskon misalnya gitu ya, boleh kayak gitu. Itu strategi. Lalu bikinlah yang unik, nggak ada di tempat yang lain, hanya ada di tempatnya Mas Gita. Unik nggak ada di tempat yang lain, hanya ada di Mas Gita. Kenapa? Itulah kenapa Malang Strudel itu nggak akan buka Pekalongan, bukan kami sombong, bukan teman-teman. Bukannya kami sok nggak mau, sini aja sudah cukup, enggak. Karena kita tersandera ini, tagline kami belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel. Tiba-tiba Malang Strudel nongol di depan rumah Mas Dita. Berarti kita kan nggak fair ya. Katanya harus ke Malang dulu kalau kita datang ke Malang Strudel. Tapi ini juga dikoreksi waktu pandemi. Sebelumnya kami tidak main di online, mau shopping, mau itulah, hanya itu kita nggak main. Biasanya kita serahkan kepada reseller kami atau klien-klien kami dulu. Tapi sekarang kita handle sendiri, official. Jadi kalau ada komplain, misalkan dikirim ternyata sampai tempatnya rusak, kita akan ganti. Kelihatan ya yang suka masak yang mana ya? Bintang, oke, cocok? Oke, ada lagi? Pertama nama saya Lia. Sebelumnya saya cerita dulu. Saya juga punya usaha di bidang kuliner. Misalnya kayak snack gitu. Saya suka buat kue. Saya itu punya usaha kue itu dari bahan baku pisang. Saya bikin bolen dan sebagainya. Nah, ketika saya mau menambah produk itu saya harus ambil dari targetnya dari konsumen, dari data konsumen atau memang dari pengalaman pasar gitu. Kan tadi Bapak juga sempat bilang kalau setiap outlet itu berbeda produknya, maksudnya ya ada ciri khasnya. Itu gimana Pak cara kita tuh buat menambah menu? Apakah menggunakan data dari konsumen atau pengalaman pasar? Terima kasih. Apa namanya? Iya. Oke, Lira. Oke, bagus pertanyaannya. Udah pengusaha nih, udah punya masalah. Maksudnya pengusaha itu masakannya harus ada. Jadi kalau kata guru saya, bisnis itu yang penting menyelesaikan masalah, solusi. Ya, jadi kita solusi itu yang betul bisnis. Dulu nggak ada Gojek, orang harus ke tongkrongan pangkalan Gojek. Sekarang ada Gojek, bisa dari rumah kasih solusi. Nah, teman-teman, sejauh mana produk kita itu memberikan solusi? Nah, risetnya boleh dari target pasar yang sudah ataupun yang akan. Apakah produk kita menyelesaikan masalah itu, gitu kan? Kemudian apakah juga ada masukan dari konsumen asistik? Misalkan bolennya biasanya besar, panjang, dan mahal, aku pengen kan yang medium. Nah, itu berarti masukan dari customer kita. Nah, kalau kita pengen target jangka panjang, bisa teman-teman riset kompetitor kita. Kalau kita merasa nggak mau aku nggak mau riset lagi, biaya terlalu mahal, ada nggak perusahaan yang kayak gitu? Dia nggak mau riset tapi dia nempel terus, tahu nggak? Disebut dengan Indofood, ya, misalkan gitu ya. Habis. Batch 2 silakan. Nanti aja. Oh iya, yes. Oh dosennya, Bapak kapal ikut. Kakaknya boleh permintaan dari saya. Oh iya, kakak saya. Jadi ceweknya 2, cowoknya 3. Ceweknya kurang 1. Bapak ini cewek Pak. Mana satunya Pak? Yang 1. Oke. Satu lagi. Soalnya. Cowoknya 3. Maju ke depan 3 Mas. 3. Yang merasa cowok. 2 aja nanti.
bagian. Oh, cukup dua saja. Dua saja. Oke, yang lain mungkin makan di sini ya, tinggal di sini aja. Mbak Lira oke ya, cocok ya. Jadi kita boleh ngambil dari kayak konsen dari Pak Ben Dibandingkan pertanyaannya Mbak Lira itu sangat relate dengan kenyataan dan terus semua UMKM mengalami hal yang sama. Ya, kita mau bikin menu baru, produk baru, dia mau riset pasar baru atau bagaimana? Nah, itu kan pertanyaannya. Itu bebas. Mau yang belumnya ada. Oh, keren. Ini cara nih. Protein. Oke. Ini yang kaprodi sebaiknya yang di oven bawa pulang ya. Terus nggak dimakan, buat anak-anak aja. Guys. Oke. Jadi nanti kalau ini sudah masuk, pertanyaan sementara kita stop dulu, kita jelaskan dari dalam ya. Jadi teman-teman yang lain boleh melihat langsung di depan jendela sini. Oke. Itu ya. Oke. Apa? Iya, itu benar. Melihatnya bergantian berdasarkan aja. Nah, urut aja. Enggak bisa aja. Ditanya aja teman-teman yang lain gimana? Oke, sudah. Tunggu apa? Oke. Izin sudah ya? Bu Jima, Foto dulu boleh. aku biasa. Panggilan sama saya dulu. Oke. Boleh, produknya di bawah di tengah. Tagnya di tengah ya. Teman yang formasinya boleh foto dulu. Teman yang foto boleh ya? Oke. Gak apa, tapi di sebelah gak apa, di belakangnya. Oke. Masnya sini mas. Masnya di ya, oke. Oke, terima kasih. Jadi lanjut ke batch 2 ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Itu ya. Gede banget. Kayak apa? Iya ya. Ini orang-orang apa gitu ya. Lo nggak ikut? Bisa. Ini kebetulan berantakan. Ya, ada kita soalnya dari harus size. Yang size itu kayak gitu kan. Oke, bisa. Jadi untuk yang Apa tuh? apa susah? Oh, antri oven dulu. Jadi ini waktu habis ini kita bikin yang apel susah. Jadi pop apel susah. Oke. Jadi tunggu foto dulu.
Boleh silakan masuk. Oke, sini ya. Itu jadi silakan semua. Monggo Pak. Bapak di sini sudah dipakai Bapak. Oke. Silakan. Di sini ada 4 teman-teman dari produksi Pak. Ini yang paling sehat ini namanya Chef Enam. Dia itu bekerja dan di kita sudah 11 tahun ya Chef ya. Jadi berdirinya Malsude beliau sampai detik ini di sini. Ada Mas Arul, ada Mbak Elia sama Mas Lasnya. Monggo teman-teman boleh datang ke sini. Jadi kali ini Pak kita akan bikin yang varian banana ya. Oh ampun. HP-nya mana? HP-nya mana? Itu yang dibagikan itu namanya pastry ya Pak. Pastry ada 3 lapis. Dua, iya 3 lapis. Jadi itu isiannya apel sprucel, yaitu apel. Oke. Jadi memang pastry ini harus disimpan di dalam pendingin, gitu. Mbak, kalau pastry nggak disimpan di dalam pendingin, jadinya rusak ya. Tapi memang proses pembikinan kita ada batasinya, gitu. Jadi memang pas proses pembikinan ada ditaruh di suhu dulu ya, biar agak ngetes ya, baru bisa dicocok. Kalau nggak gitu pecah. Itu apel asli. Itu dicampur sama apa Pak? Apel aja ya? Oh apel sama karamel, jadi isiannya apel sama karamel. Oke, Bapak ada nggak apa-apa? Kalau di video kan bisa masukin apa? Jadi kalau apel itu rasanya tidak asam-asam seperti itu ya? Monggo Bapak silakan. Oke. Iya, jadi open itu. Kenapa disebut malah sebut open? Memang versi lainnya atau versi kecilnya dari yang original yang gede, gitu. Tapi untuk variannya kita bedakan. Kalau di pop ini ada apel sprucel, apel blueberry, banana sama. Wih, tiga toh? Oh ya, tiga. Oh ya, jadi apa dengan karamel diatur jadi satu buat isian ya Kak ya? Gitu. Langsung dimakan dulu Bapak. Oke. Ya kayak gini Pak, yang kecil. Di pop itu versi kecilnya dari yang kecil. Oh, yang sudah dibikin jadi kobannya. Gitu. Ya gede Pak. Sesuai yang gambar. Bisa ya. Jadi proses pemotretan ini selama 1 jam, setengah jam diputar, setengah jam lagi biar waktunya merata, gitu. Dengan di suhu oven berapa? 200 derajat. Iya benar. Oke. Nih, ini fotonya. Oh jadi ada alarmnya setengah jam baru diputar ya. Jadi ada 3 lapis pastry-nya Kak ini ya. Kemudian di atasnya itu buat penutup, lalu ditutup pinggir-pinggirnya gitu ya. Ibu lihat foto-foto lagi. Ditambahkan. Dan ini di sini depan situ. Iya mas, foto. Ini biar nggak jauh. Kayak apa Kak? Oh kayak kuburan. Jadi dikasih contoh dulu Kak, di kayu dikasih contoh dulu untuk ngasih apa itu namanya? Pastry-nya nggak ada, flat ya Kak ya. Jadi nggak ada rasanya. Jadi sudah itu identik dengan pastry. Yang reguler pakai pastry, yang kopak pakai pastry, yang toaster itu juga pakai pastry ya Kak. Gitu. Boleh seperti itu. Nah, ditekan nggak apa-apa. Gimana sih Nak? Kelihatan nih sepatunya ya.
Ganggunya ada lagi? Oh sudah. Biar pas pengopenan dia nggak bocor. Gitu. Itu cakep tau. Aku mau belanja anak. Jadi untuk pinggiran harus dirapikan pakai alat ini. Sebentar, pakai diperas dulu. Biar ukurannya sama. Iya yang daster enak banget. Terus aku kayak Ini alat presnya di sini, di sini. yang coklat itu nggak tahu. Oh mal, namanya mal. Ada rasa coklat. Oh biar sama bedanya dengan Oke, gitu boleh? Setelah diginikan baru diolesi pakai telur ya. Untuk toppingnya pakai almond. Oh susu, benar. Yang susu, oh ya. Kakaknya pindah ke sebelah itu kak. Diajarin sama kakaknya. Ditaruh di loyang, dilapisin apa? Telur ya, kuning telur. Sama untuk toppingnya pakai strusel. Oh karena memang bikinnya pakai strusel, jadi toppingnya pun strusel. Gitu. Kenapa bilang apa strusel ya, Bapak ya? Apa sih? Scramble bahasa Mesri gitu Pak. Jadi toppingnya kita bikin sendiri ya. Dapat apa? Lagi ada lapang kuliku. Foto ini. Boleh. Jadi pengopenan selama 1 jam, itu setengah jam lagi itu di ya, dibalik diputar biar aturnya merata. Ini diputar kalau dibalik tidak atur. Oke. Jadi ada aturnya, kalau tidak sengaja diputar gitu ya, biar aturnya merata. Di sini kita tunggu dulu ya. Teman-teman boleh, teman-teman yang lain boleh sambil ini minum, silakan, boleh kak? Ayo ambil minum. Iya, sambil minum. Boleh. Kamu pendeknya berapa? Kamu pendeknya berapa kak? Yang tinggi berapa?
Tisu ada. Pegang. Oh iya sih, Apa? Emang gulanya tetap bisa. Terima kasih. Ya. Gimana? Mungkin ya. Nama saya Cera. Pesannya baru pertama kali masuk ke kitchen yang sini. Kalau di rumah juga Masak tapi masak telur. masak air. Iya, masak air. Jadi gimana? Rasanya gimana? Rasanya bingung ya karena kan nggak pernah bikin adonan, nggak pernah kayak neken-neken Oh, gitu. dan macet. Jadi pertama kali. Iya pertama kali. Jadi tadi itu kita bikin kalian pop. Gitu. Aku juga baru tahu ternyata kalau itu ada karamelnya. Aku kira itu bukan karamel kan. Gitu. Kayak apa ya kayak olahan bukan karamel karena warnanya tidak seperti karamel. Jadi setiap hari kita tuh per hari bisa produksi apalagi satu hari ini bisa 1000 Pak ya, 1000 lebih. Karena memang permintaan customer kami yang beberapa itu luar biasa sekali. Apalagi satu minggu yang kita lakukan itu packages bisa 30 lebih masuk ya, gitu. Setiap satu minggu. Gitu. Ada lagi Kak? Sudah. Oh sudah. Oke, terima kasih ya. Jadi giliran saya yang bertanya. Ya, jadi istilahnya cepet-cepetan Pak Gun ya, Pak Eka jadi udah disiapkan. Terus ya, Tadi pertanyaannya Pak Gun. Coba saya, ini pertanyaannya ada banyak, jadi kita bisa ya. Oh gitu. Ya. Kenapa? Yang tanya-tanya tadi ke saya, kasih ya dia. Siapa aja tadi? Jadi Bisa. itu dari Pak Gun. 4 ya? Yang tanya tadi berapa orang? 4 orang ya? Sama Bintang. Oke, Kita Bintang, satu Noval, Alfi, ya. Yang itu terus dari Pak Gun. Iya, dari saya. Itu terus dari Pak Gun Pak. Kali ini Iya. biarkan saya. Oke. Pertanyaan pertama Pak Gun, apa nih? Oh gitu. Kan sudah saya spill sedikit-sedikit. Jadi sebutkan 3 bahan aja untuk membuat banana pop tadi. Mas yang maju mas. Sebutkan 3 bahan aja. Dengan mas siapa?
Zeus? Terus Pak. Oh gitu. Artinya apa? Tiga. Sebutkan tiga. Apa aja? Jadi ada tepung terus dan kan besi. Jadi Benar. besi. Tepung terus dan ada topengnya itu sendiri. Sama dan juga gula. Oh, nggak apa-apa. Benar. Benar. Karena basicnya kan nggak masalah sih ya. Dulu. Benar ya? Oh ya seperti itu apa? Pertanyaan kedua. Apa nih? Oke. Gampang banget cepet-cepetan ya. Nama makhluk halus dong kayaknya. Siapa kan? Oh, itu benar sekali. Boleh silakan Kak. Satu lagi. Oh gitu. Ada yang tahu nama saja siapa? Siapa? Oh, Mbak Neni yang mau kenalan sama Mas Yoga gitu. Oh iya betul kakaknya. Benar. Oh, Mbak, nggak usah dia ini langsung Mas aja bawa apa? Jangan ganti ya, nanti pertanyaannya. Sebutkan tiga bagian malam Sugeng. Apa Kak? Logo bandara, durian, sama pineapple. Oh kurang tepat, durian nggak ada. Enggak, maksudnya maaf. Kalau yang untuk kita jual sekarang, memang untuk durian juga nggak ada. Pineapple pun juga nggak ada Mbak Gunia. Kan bisa lah memang dari distribusinya. Oh boleh nanti. Apel, keju, banana. Apel, keju, banana. Boleh? Oh boleh. Jadi sekalian teman-teman yang empat tadi boleh maju ke depan. Agak ke sini, kakak. Yang empat tadi boleh maju ke depan. Yang bertanya sama Pak Gun. Boleh maju ke depan. Sebelah sini, Mas lagi, Mas Pius. Oke, boleh. Boleh? Yang pertanyaan sebelah sini aku. Pertanyaan nanti ini untuk agensi ya. Siapa? Iya, sebelah situ. Yang ini, monggo. Yang mana nih? Apa isinya? Buku ya? Rahasia. Menu masakan. Jadi gitu sudah. Siap. Sarung. Boleh foto dulu, banyak sebelum boleh. Satu, dua, apa lagi? Boleh tepuk tangan teman-teman. Oke, jadi untuk selanjutnya Pak Budi di sini yaitu pemberian ini Mbak Eka ya dari Malang Sunda untuk Universitas Islam Negeri Haji Abdurrahman Rahim ya. Monggo dari ada yang mewakili Bapak silakan di sebelah kanan. Bikinan sendiri Pak. Kan boleh Pak. Ini disituin kayak Haji Abdurrahman Rahim Kalongan. Kan berikan nggak? Foto dulu. Nanti kamu sendiri yang bisa.
Siap. Ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, gimana rasanya main ke Malang? Senang? Kawan-kawan main lagi ke Malang ya. Jadi apa? Tadi sudah ngicipi? Sudah minum? Oh Pak Gun, ini spesial untuk teman-teman. Ada potongan diskon nggak kalau belanja? Berapa saja? 50. Aduh, kami aja udah ini dikasih 10%. Mau nggak? Oke, 10% ya. Nanti maksudnya diskon win. Kalau 50 saya yang gajian Pak. Jadi alhamdulillah ini dari tadi jam 9 sampai memang mohon maaf lebih Bapak ya, karena memang waktu nggak bisa diprediksi. Jadi kita juga alhamdulillah senang banget Pak, karena memang antusias dari teman-teman juga luar biasa. Walaupun pagi, saya belum. Saya juga belum, tapi mereka semangat. Ya kan alhamdulillah. Kita tunggu di next waktu, insya Allah kita juga akan main ke Pekalongan ya Pak ya. Oke. Foto bapaknya di depan atau di sini? Oh iya, boleh. Nanti kita foto bareng-bareng. Kita nanti akan mau ke Pekalongan ya Pak ya. Asik Pak Gun. Oke. Alhamdulillah sampailah di penghujung acara. Terima kasih sudah berkunjung ke sini. Mohon maaf apabila ada sesuatu apapun itu yang akan berkenan di hati teman-teman. Bapak Ibu guru dosen semuanya kami mohon maaf. Akhir kata dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ke Malang, kalau belum ke selamat pagi, luar biasa. Ya teman-teman boleh tetap di tempat ya. Bapak Ibu di tempat sini boleh. Kita foto dulu. Mas Adi boleh kita kalau fotokan Mas Adi. Ini salah satu sukses kita. Boleh. Juga ada apa? Bapak. Oh gitu. Oh berdiri aja Bapak berdiri. Mas berdiri kan gitu. Awas kerja. Guys, berdiri guys. Enggak berdiri dah. 1, 2, 3. Video yang nanti dengan berkenalan ya. Oke. Video sudah ya. 1, 2, 3. Belum ke Malang, kalau belum ke Malang. Awas belakang ada. Aku beli sini, aku beli sini.
Nggak ada isiannya, cuma ada varian rasanya. Poster dua. Sing kaya mau. Sing tunggu satu. Ada varian apel, keju sama mixed fruit. Apel yang ini. Apa lama blueberry? Apa blueberry? Berapa? Sekian. Ini berapa? Berapa bang? Udah 3 sekalian. Kalau yang keju cuma keju aja kak, nggak ada coklatnya. Mana yang mana? Cari kalau coko banana yang ini. Mana bisa di Pareno? Bisa di Pareno. Keju. Ngeri nggak ini?
Iya. Jangan anjing. Ayo, sekarang penyang sekarang. Ini berapa, Jen? Ini 56. Beda, ini variannya beda. Varian bawah ya. Serta ya, iya.
Yang sayang adik. Ponakan enggak ini sing keju. Ponakan kami. Cheese kan. Kamu mau sing apa? 18. Kenapa bukan aku coba? Anyong cinggu dan tapi nek misal kulkas Kantongnya lebih dari 1.000 ya kak. ini sudah masuk ya kak, terima kasih. Ini ya, yang mana? Punya kakaknya? Yang ini? Pakai kantong kantongnya bayar 1.000. Ini yang rasa keju ya. Expirednya sudah tanggal 18 sama tutup choco cheese. Diskonnya 10% ya. Total jadinya 293.000. Bulannya jadi 121. Iya. Bukti transaksinya ini bisa foto ya. Tidak ada di dalamnya ya.
Jangan.